Assalamualaikum Mas Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Sehat di wabarakatuh. pagi hari ini? Nampak, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini apa ya? Banyak orang bilang dunia peradilan kita ini nampaknya bikin garuk-garuk kepala banyak praktisi hukum pula. Ada lagi cerita kebocoran dibilang ini sinergi antar lembaga. Belum lagi urusan Mahkamah Agung, lagi-lagi sekjennya lagi kena lagi ya. Nah, ini kan palang pintu, apa tuh fungsi sekjen Mahkamah Agung? Kok kena melulu Bang Mas Novel ya? Kami juga ingin tahu juga supaya pendengar ini dapat mencegah korupsi itu apa cemana sih? Apakah bisa dari keluarga kita itu kita bentengi itu? Apakah pengusaha selalu bilang itu perlu ada korupsi semacam oli lah pelicin usaha itu? Bagaimana Mas Novel ini dari rentetan berita-berita yang berseliweran pagi ini? Silakan Mas Novel. Iya, saya jawab yang mana dulu nih? Yang satu ya. yang urusan keluarga terakhir Mas. Ini tragedi yang ada nih sekarang nih. Kebocoran dianggap sinergi antar lembaga katanya. Oke. Silakan. Kalau kebocoran terkait dengan informasi rahasia di KPK itu gini ceritanya. Di KPK itu ketika melakukan penyelidikan, dia mengumpulkan segala informasi untuk kepentingan suksesnya penyelidikan. Suksesnya penyelidikan itu bagaimana? Ya pelakunya tertangkap. Kurang lebih begitu. Karena penyelidikan ini penyelidikan tertutup, yang ujungnya adalah OTT. Nah, ternyata dalam prakteknya informasi penting itu yang dalam konteks penyelidikan ini sampai kepada pihak yang sedang diselidiki. Artinya bagaimana mungkin OTT itu akan bisa berlangsung, dan faktanya memang benar tidak terjadi OTT pada kasus itu. Ini beruntung saja karena ternyata dalam konteks penyelidikan itu ditemukan kejahatan lain di institusi yang sama, yaitu di Kementerian SDM, dan kemudian dilakukan penyidikan. Lalu oleh penyidik dilakukan penggeledahan dan ditemukan data-data atau dokumen-dokumen yang dibocorkan itu. Jadi kebocoran itu mestinya bukan sekedar bocorkan dokumen, hampir bisa dipastikan itu ada uangnya juga. Jadi kasarnya dia jual informasi gitu. Bisa digunakan untuk memeras, bisa dijadikan penjual informasi yang itu kemudian ada suapnya di situ. Jadi cuman masalahnya membuktikan soal adanya penyerahan uang itu memang nggak mudah tentunya. Karena pasti tidak mungkin dibicarakan menggunakan handphone atau pasti dengan pertemuan langsung. Nah, ini yang kita mesti harus melihat dalam perspektif ini. Jadi ketika dibilang itu pembocoran dokumen itu sinergi, itu ngawurnya setengah mati gitu. Dari mana bisa dikatakan sebagai sinergi gitu ya? Jadi itu kejahatan. Karena konteks itu adalah bisa dilihat sebagai kejahatan terhadap undang-undang arsip. Bisa dilihat sebagai kejahatan menghalang-halangi penyidikan. Bisa dilihat sebagai kejahatan pemerasan. Bisa dilihat sebagai kejahatan suap di sana. Yang itu ancaman hukumannya tinggi semua. Jadi ini kejahatan serius gitu. Apalagi ini dilakukannya oleh pimpinan KPK sendiri. Jadi kalau dalam konteks awam kita bisa menggambarkannya begini. Ini ada suatu proses operasi yang tertutup, operasi penangkapan yang tertutup, dan kemudian ada orang yang memimpin lembaga untuk melakukan tindakan operasi penyelidikan itu justru mengkhianati anak buahnya. Jadi perbuatannya pengkhianatan tingkat tinggi lah kurang lebih. Jadi ini kejahatan serius. Kalau kemudian ada yang mengatakan ini sinergi, itu dia ngomongnya nggak pakai pikir itu ngomongnya luar biasa ngawur. Kurang lebih begitu.
Memang luar biasa sandiwara di negeri kita ini, Bang. Iya, benar, Tapi benar. hasbi Allah, Memang itu memang ikhtiar harus terus semangat, tak boleh kendor ya. Tapi memang Iya, palang pintu juga menjadi masalah ini kan, kalau kata Betawi itu iya, kita sebelum ngelamar ada palang pintu. Ini kan di Mahkamah Agung kan sekjen palang pintunya, tapi kok menjadi masalah terus bererot ini hakim-hakim yang belajarnya juga lama ini pasti ya, integritinya nampaknya iya. menjadi sebuah permasalahan. Gimana nih, Bang Novel? Iya, begini Bang Isan. Hmm. Kalau terkait dengan Mahkamah Agung, Hmm. mestinya yang paling berperan dengan perkara adalah Hakim Agung. Oh. Harusnya. Karena sekjen itu nggak nangani perkara. Iya. Tapi dalam pengalaman saya dulu yang saya pernah juga nangkap sekjen MA, Nur Hadi, yang kasusnya kasus korupsi juga, ternyata itu dia bisa berbuat dengan cara karena sekjen MA ini berwenang untuk promosi dan mutasi, dia bisa dalam tanda kutip mengancam hakim-hakim. Kalau hakim-hakim tertentu di daerah itu tidak kooperatif dengan dia bisa pindahkan. Nah ini yang bahaya. Jadi permainannya dari situ. Makanya walaupun sekjen MA itu tidak pegang perkara, dia kadang-kala mempengaruhi hakim dengan cara mengancam tadi, mengancam tanda kutip ya, mengancam seperti itu, dan itu kemudian bisa dimanfaatkan orang yang punya kasus ditangani oleh hakim di daerah, dan kemudian menggunakan hakim sekjen MA untuk bisa mengancam. Tapi di kasus ini saya tidak tahu kasusnya seperti apa. Kalau dilihat secara secara prosesnya sebelumnya, ini kan terjadi dari suap yang diduga diterima oleh Hakim Agung ya. Dan kemudian merembet ternyata diduga juga diterima oleh sekjen MA. Jadi melihat fenomena itu, memang ini kasusnya kasus yang melibatkan banyak orang di MA gitu ya. Dan kita tentu sangat prihatin ya. Karena selevel Hakim Agung ketika bisa disuap, siapa lagi yang mau menjadi palang pintu hukum ya? Karena ketika di pengadilan negeri contohnya, peradilan tingkat pertama, ada masalah hakimnya mungkin tidak objektif dan lain-lain, kita sebagai orang yang menuntut keadilan bisa upaya hukum banding dan seterusnya hingga pengujian terakhirnya di Mahkamah Agung, dan itu terletak di Hakim Agung ya. Kalau kemudian sampai bisa seperti itu kan tentu membuat kita semua prihatin, kurang lebih begitu, Bang Isan. Iya. Nah, inilah dunia yang kita hadapi, dan di tengah-tengah ini kita menghadapi mengharapkan sebuah perbaikan. Dari mana Bang mestinya ini dunia korupsi ini diperbaiki? Karena ada tulisan dari Bang Novel juga yang pernah mengingatkan tentang budaya anti korupsi itu harus dimulai dari rumah, sekolah, dan berbagai tempat. Tapi kan pengusaha terus mengatakan korupsi itu perlu, karena kalau ada polisi korupsi itu nggak ada pelicin usaha gitu. Cemana sebenarnya Bang? Ini mungkin kasih literasi tentang pendengar kita nih, jutaan pendengar pagi ini. Silakan. Saya jawab yang poin kedua dulu Bang Isan. Yang mengatakan bahwa pelicin tadi itu bukan pengusaha. Jadi ada satu orang yang kemudian membuat teori lah kurang lebih. Tapi kemudian yang menyebarkan di masyarakat di Indonesia itu justru politisi. Saya tahu orang-orangnya, cuman nggak perlu saya sebut namanya barangkali. Dia sebut dengan kata-kata bahwa korupsi adalah oli pembangunan. Kata-katanya begitu. Dia terang-terangan kok. Kita tahulah semua itu. Iya, terang-terangan dia bilang. Memang ada basis teorinya. Tapi namanya teori kan tergantung, ada teori yang ngawur juga barangkali kan. Karena begini, orang berbuat korupsi itu bukan sekedar uang negara hilang. Bukan sekedar ada ketidakadilan. Tapi ada rusaknya akhlak, rusaknya mental. Dan tentunya yang saya katakan di sini akhlak atau mental adalah aparatur. Bisa dibayangkan, kalau aparatur kemudian mentalnya rusak, tentunya aparatur yang berbuat korupsi ya, maka dampaknya besar sekali. Dan apakah terus bisa orang berbuat korupsi hari ini berbuat korupsi, besok saya nggak berbuat hari ini aja? Nggak bisa. Ini yang masalah seperti seperti berkali-kali ya. Gitu.
Iya, Hmm. seperti orang jujur. Hmm. Selalu bilang jangan berbohong ya. Enggak deh, saya berbohong hari ini aja, besok saya mau jujur. Nggak bisa. Karena itu karakter yang harus dibangun dengan proses yang lama. Ketika kemudian orang itu berbohong, dia akan cenderung terus berbohong. Dan sulit untuk bisa jujur. Pada saat tertentu, bisa jadi kebohongannya bisa dianggap sama yang bersangkutan sendiri sebagai kebenaran. Saking parahnya bohong. Sama seperti orang mencuri. Orang mencuri akan cenderung terus mencuri. Jadi ketika dianggap sebagai korupsi itu perbuatan yang berdiri sendiri atau perbuatan yang tidak mungkin berulang. Nah, ini pemahaman yang keliru tentunya. Karena ketika aparatur dibiarkan mentalnya rusak dengan berbuat korupsi, maka dia akan membuat kerusakan lebih parah lagi di kemudian hari karena terus akan meningkat. Karena setiap kejahatan itu seperti ada adiktifnya lah gitu kurang lebih. Dia akan terus berbuat dan bisa jadi lebih parah, lebih parah. Yang lebih berbahaya adalah ketika dia mempengaruhi aparatur-aparatur yang lain karena dianggap laziman dan kemudian ini berkembang dan itu berbahaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana memberantasnya? Bagaimana harapan kita untuk bisa melihat bahwa aparatur kita adalah anti korupsi? Tentu memberantas korupsi memang perlu proses. Dan ini yang paling penting adalah adanya political will, adanya kehendak dari political, artinya dari legislatif dan eksekutif, tentunya para pimpinannya. Ketika terkait dengan masalah memberantas ini, maka memberantas itu tidak hanya dengan cara dididik, tadi yang saya katakan dari keluarga dan lain-lain, tentunya itu nggak berdiri sendiri. Tapi ada 3 komponen dan itu harus berjalan bersama-sama. Apa itu? Adanya penindakan yang dilakukan dengan konsisten. Dan adanya pencegahan yang dilakukan secara sistematis. Dan adanya pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus. 3 hal itu tentu harus dilakukan secara bersama-sama dan komprehensif. Kalau itu dilakukan dengan penindakan, orang akan takut berbuat. Orang akan takut berbuat korupsi. Kenapa? Karena pada saatnya ketika dia berbuat, dia akan tertangkap. Cepat atau lambat dia akan tertangkap. Dengan pencegahan, itu dibuat suatu sistem atau suatu mekanisme tertentu yang membuat orang sulit berbuat korupsi. Dan yang ketiga, dengan pendidikan, memahamkan orang yang ketika pun dia punya kesempatan, dia tidak akan mau berbuat korupsi. Karena korupsi pada dasarnya merugikan dia. Merusak akhlaknya, merusak karakternya, dan itu adalah modal utama dia sebagai seorang manusia. Itu kurang lebih. Gitu ya. Ya, korupsi juga menyebabkan doa nggak nyebrang gitu ke Sang Halik, itu yang bikin masalah. Masya Allah, ya segeralah bertobat para koruptor sebelum kena pasal ya, karena kalau yang ditangkap itu nggak mungkin baru sekali. Pengalaman Bang Novel begitu, Bang? Ya, betul. Gitu. Yang pertama tentunya kita bisa memahami bahwa Allah tidak mungkin membuka aib orang ketika baru pertama kali berbuat salah. Gitu, ya, kan? betul. Orang berbuat salah itu terus-menerus, maka Allah udah deh sekalian. Sebetulnya Allah membuka dalam rangka sayangnya Allah sama yang bersangkutan. Agar dia bisa bertobat dan kemudian dia memperbaiki gitu kan. Walaupun tidak selalu orang yang orang yang diungkap, dibuka masalahnya itu kemudian justru sadar dan mau bertobat. Banyak juga kemudian malah tambah jadi. Masya Allah. Tapi yang tadi saya katakan itu benar juga. Saya itu dari pengalaman saya. Saya belum pernah sekalipun melihat koruptor baru pertama kali berbuat tertangkap. Pasti ketika dia sudah sering berbuat baru tertangkap, dan kemudian kita bisa lihat bahwa ternyata di kasus-kasus sebelumnya dia pernah berbuat dan lain-lain, walaupun dalam pembuktian tentu ada standar minimal yang bisa dijadikan ukuran orang bisa dibawa ke pengadilan. Tapi bukan berarti kalau nggak dibawa ke pengadilan di suatu perkara berarti dia nggak berbuat. Tidak. Tapi sebagai ukuran memang kita bisa lihat dia sering berbuat. Walaupun ada juga beberapa kasus kelihatannya dia seperti satu kali berbuat karena tadi masalah pembuktian yang bisa dibuktikan memang cuma satu.
Walaupun perbuatan-perbuatan lain itu ada, tapi mungkin standar pembuktiannya belum bisa digunakan untuk membawa dia ke pengadilan. Gitu Bang Isan. Ya, terima kasih Bang Novel Baswedan menemani kita di pagi hari ini. Semoga membawa pencerahan. Langsung ini YouTube-nya itu langsung bergerak ini Bang Novel begitu ditutup. Wah, Insya Allah. Mudah-mudahan berarti masyarakat tuh ingin mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang Novel Baswedan. Insya Allah membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk umat. Terima kasih Bang Novel pagi ini menemani pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.